Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu lagi dengan saya Betty Rahmawati dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam bab 1 bagian 2. Dalam bab 1 bagian 2, kita akan membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden, dan seorang presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. 1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, tercantum dalam pasal 11 ayat 1. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, tercantum dalam pasal 11 ayat 2. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya, tercantum dalam pasal 12. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, tercantum dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, tercantum dalam pasal 13 ayat 3. Yang ketujuh, memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, tercantum dalam pasal 14 ayat 1. Yang kedelapan, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, tercantum dalam pasal 14 ayat 2. Dan yang kesembilan, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, tercantum dalam pasal 15. Itu adalah 9 kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Selain sebagai kepala negara, Presiden Indonesia juga berlaku sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, tercantum dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, tercantum dalam pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, tercantum dalam pasal 5 ayat 2. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, tercantum dalam pasal 16. Yang kelima, mengangkat dan memperhatikan menteri-menteri, tercantum dalam pasal 17 ayat 2. Yang keenam, membahas dan memberikan persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU pasal 20 ayat 2 dan ayat 4. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa, tercantum dalam pasal 22 ayat 1. Yang kedelapan, mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD tercantum dalam pasal 23 ayat 2. Yang kesembilan, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD tercantum dalam pasal 23F ayat 1. Yang ke-10, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR tercantum dalam pasal 24A ayat 3. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR tercantum dalam pasal 24B ayat 3. Yang ke-12, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi tercantum dalam pasal 24C ayat 3. Nah, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur, kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Pemisahan dan penggabungan dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan DPR kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada bab 2, kedudukan dan urusan pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukannya juga tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintah negara, para menteri bekerja bersama dan satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur, kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, dan transmigrasi. Yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Nah, selain lembaga pemerintahan yang berbentuk kementerian, ada juga lembaga pemerintahan yang non-kementerian, yaitu merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga pemerintahan non-kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden. Pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan Presiden. Presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada keinginannya saja. Adapun lembaga-lembaga non-kementerian adalah 1. Arsip Nasional Republik Indonesia, yang kedua Badan Informasi Geospasial, yang ketiga Badan Intelijen Negara, yang keempat Badan Kepegawaian Negara, yang kelima Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang keenam Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang ketujuh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang kedelapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang ke-9 Badan Narkotika Nasional, yang ke-10 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ke-11 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang ke-12 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang ke-13 Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang ke-15 Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang ke-16 Badan Urusan Logistik, yang ke-17 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang ke-18 Lembaga Administrasi Negara, yang ke-19 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang ke-20 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional, yang ke-22 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang ke-23 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan, yang ke-24 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang ke-25 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang ke-26 Badan Pertahanan Nasional, yang ke-27 Badan Pusat Statistik, yang ke-28 Lembaga Sandi Negara, yang ke-29 Badan SAR Nasional, yang ke-30 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan yang terakhir Badan Standarisasi Nasional. Demikianlah pembahasan bab 1, bagian yang kedua. Dan untuk selanjutnya silakan kerjakan latihan bab 1 bagian yang kedua. Dan karena situasi dan kondisi minggu yang lalu belum belajar dengan efektif, maka untuk soal bab 1 bagian 1 mohon dikerjakan sebagai pekerjaan rumah paling lambat hari Rabu jam 18.00. Demikian anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan gunakan masker. Save your life.